Saudara-saudara yang kekasih, untuk pembacaan firman Tuhan kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dan pada saat Tuhan, kami boleh beribadah memuji memuliakan Engkau. Dan sejenak di tengah-tengah ibadah ini, kami mau disapa oleh firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate ini dari kitab 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai ayat ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk membacakan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamai Minggu Rogate, yang berarti berdoa. Kita semua pasti pernah berdoa, dan masing-masing kita memiliki pengalaman iman dalam berdoa. Ada yang merasakan doanya langsung didengarkan oleh Tuhan dan dikabulkan,
Ada juga yang merasakan doanya terkabul setelah melalui proses panjang. Tapi ada juga yang merasakan doanya tak terkabulkan. Ya, itu semua adalah pengalaman iman dalam berdoa. Komunikasi yang indah dengan Tuhan adalah ketika kita boleh bersyukur. Tanpa rasa syukur, maka komunikasi hanyalah kemunafikan. Karena itu, doa harus selalu diawali dengan puji dan hormat kepada Tuhan. Kita perlu merasakan dan mensyukuri atas segala yang telah kita alami dalam hidup ini. Siapapun dan apapun yang melekat pada diri kita, bersyukurlah. Demikian Daud berkehendak memindahkan tabut perjanjian Tuhan dari tenda-tenda ke tempat yang lebih wajar. Niat Daud ini begitu tulus karena merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ia hendak mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan. Niat tulus itu tentunya membutuhkan pengorbanan materi. Namun kemudian Tuhan melarangnya. Tuhan malah menjanjikan untuk membangun keturunannya. 1 Tawarik 17 ayat 4. Karena itu, dalam doanya ini, Daud berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Daud merasakan betapa kecil dan tak berarti dirinya. Daud gentar atas kedaulatan Tuhan yang berlaku baginya untuk mengemban perkara yang besar yang tidak sebanding dengan keberadaannya orang berdosa. Daud pun makin memuji dan memuliakan Tuhan dalam doanya. Daud berkata pada ayat 20 dan 22, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka." Daud memohon agar Tuhan meneguhkan janjinya, agar Tuhan memberkatinya dan keluarganya dapat tetap setia di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, Raja Daud adalah orang yang dipilih Allah menjadi penerus keturunan bagi kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Dari keturunan Daud, hadir anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Saudara-saudara, dalam hidup orang Kristen, doa menjadi penting dilakukan. Lewat doa kita ucapkan pujian kepada Tuhan, mengaku akan dosa-dosa kita, dan menyampaikan permohonan kepadanya. Doa bukanlah pemaksaan kehendak, tetapi penyerahan kepada Tuhan dengan segala ketulusan. Daud yang hendak membangun tabut perjanjian secara tulus sebagai rasa syukurnya, tetapi Tuhan malah menganugerahinya dengan berkat yang besar. Kita saat ini bergumul atas wabah corona yang melanda seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan sangat membuat umat manusia menderita. Pergumulan berat itu telah berlangsung selama 2 bulan. Kita berharap masalah corona segera berakhir. Doa yang dipanjatkan juga fokus pada berakhirnya corona ini. Apakah kita kecewa pada Tuhan jika 1, 2, atau 3 bulan lagi corona belum berakhir? Jangan. Doa adalah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kita tidak boleh memaksa Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak dapat memastikan corona berakhir dalam berapa lama. Tapi ketika kita berdoa,
maka Tuhan empunya kendali atas semua itu. Kita cukup mengambil bagian dengan mematuhi segala aturan dari yang berkompeten atas corona, yaitu pemerintah dan para medis. Kita memohon kepada Tuhan agar kita diberi kesehatan dan kekuatan dalam situasi sulit ini. Ada kisah seorang ibu janda. Ia memiliki masalah hukum. Sebagai seorang ibu janda, ia tidak memiliki kekuatan menghadapi lawannya. Ia memang persoalannya dibawa kepada hukum, tetapi pengadilan mengabaikan permohonannya. Ia tak memiliki sesuatu. Hanya satu kekuatannya, berdoa. Sungguh, hati sang hakim tergerak. Ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kisah selengkapnya tentang ini saudara-saudara dapat kita lihat dalam Lukas 18 ayat 1-8. Apapun argumen hakim itu, tapi atas doa ibu janda ini, Tuhan mengubahkan keputusan sang hakim itu. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah kesibukan kita, terlebih sebagai kepala keluarga, harus tetap memberikan waktu berdoa bagi keluarga. Jika saat ini, di mana kita semua beribadah di rumah, maka fungsi kepala keluarga sebagai imam harus makin nyata. Dengan demikian, keluarga kita makin diberkati Tuhan. Demikian juga saudara-saudara, persoalan rumah tangga dapat saja menimbulkan konflik yang tak mudah diselesaikan. Itu akan menimbulkan derita yang berat. Dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Persoalan-persoalan seperti ini, saudara-saudara, kita layak datang kepada Tuhan, memohon kepadanya. Saudara-saudara seiman, di dalam doa ada kuasa Allah, sehingga doa dapat menjangkau hal-hal yang kelihatannya mustahil. Doa dapat membuat hati kita menjadi tenang. Doa dapat memberikan kita kekuatan. Doa dapat memberikan kesembuhan. Doa telah membawa pertobatan kepada sekian banyak jiwa. Satu hal yang membawa kita pada kemenangan pergumulan hidup ini adalah seperti nama minggu kita Rogati, berdoa. Roh akan membimbing kita untuk berdoa kepada Allah. Dengan doa, kita memiliki kekuatan menghadapi pergumulan hidup ini. Berdoalah dengan penuh syukur kepada Tuhan si empunya hidup ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang menuntun kami untuk kami tetap bersyukur kepadamu, dan kami datang ke hadirat-Mu, berdoa, memohon cinta kasih-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menghidupi, menuntun hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa juga buat kehidupan kami ya Tuhan, pribadi, keluarga, persekutuan kami, bahkan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Engkaulah yang mengasihi dan memberkati kami senantiasa. Kau berkati para pemimpin bangsa ya Tuhan. Kau berikan hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin negeri ini. Terlebih ya Tuhan, dalam situasi yang sulit yang dialami segenap masyarakat, Tuhanlah yang memberi hikmat kepada para pemimpin kami.
Berkati juga ya Tuhan para medis yang berjuang dalam pengobatan, penyembuhan bagi orang-orang yang sakit. Secara khusus Tuhan, penyakit corona yang melanda Indonesia. Berkati para medis tersebut, berkati keluarganya, berikan kekuatan yang daripadamu Tuhan, agar mereka senantiasa dimampukan melakukan pelayanan mereka. Berkati juga ya Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga kami, yang tidak dapat makan ya Tuhan karena situasi ini. Tuhan berkati mereka. Berkati juga setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhanlah yang mengasihi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.